Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsa Zulfa. Saya dari Prodi PPKN Pendidikan Pancasila dan Warga Negaraan Universitas Abdiatama. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang artikel yang saya tulis, yaitu tentang adat istiadat yang ada di Aceh Selatan. Di sini hanya ada 3 teman-teman yang saya ambil, yaitu tentang pernikahan, perkawinan, dan turun ke sawah, yaitu jak ulang. Apa sih itu teman-teman? Nah, sebelum kita turun ke sana, sebelum kita menelusuri apa itu, sebelum saya jelaskan juga, maka baiknya kita mengenal itu Aceh Selatan. Aceh Selatan dikenal dengan namanya Tapak Tuan. Kenapa terkenal dengan Tapak Tuan, teman-teman? Nah, penasaran kan? Kita ambil dulu kata Tapak Tuan. Tapak itu yang berarti tapak kaki. Sedangkan tuan itu adalah seorang tuan. Nah, kenapa dikatakan tuan tapak? Kenapa dikatakan tapak tuan? Nah, jadi sejarahnya gitu, teman. Dahulu di Aceh Selatan itu ada seorang syekh ataupun tuan tapa. Dia itu bertapa dalam sebuah gua, teman. Lalu saat dia bertapa, ada sejarahnya lagi, teman-teman, di mana di tapak tuan itu ada seorang putri bayi, teman-temannya, dirawat oleh naga, dua ekor naga, betina dan jantan naga yang merawat putri tersebut. Ternyata putri tersebut dari kerajaan Asraloka. Jadi daripada Raja Asraloka tadi pergi ke tapak tuan untuk menculik atau mengambil kembali bayinya yang ada dari naga tersebut. Ketika dibawa lari oleh Raja Asraloka, jadi pertempuran antara naga dan raja tadi, teman-teman. Kariuh akhirnya mengganggu Tuan Tapa yang sedang bertapa. Tuan Tapa marah, lalu Tuan Tapa melempar tongkatnya ke laut, teman-teman. Ke laut, lalu menyisakan tapak kaki dan juga tongkatnya di laut, teman-teman. Yang saat ini sudah menjadi sebuah batu karang gitu, teman-teman. Nanti saya akan kasih nampak. Nanti saya kasih nampak. Di sini ada. Nanti saya kasih lihat. Nah, itulah cerita singkat ya tentang Aceh Selatan. Itu yang saya tahu, teman-teman. Lebih pahamnya lagi bisa cek di Google di sejarah Aceh Selatan ataupun di mana itu ada sejarahnya. Nah, ya, teman-teman, kita akan membahas tentang adat istiadat di Aceh Selatan. Yang pertama itu perkawinan. Nah, yang perkawinan ini pertama kita pihak laki-laki jika ingin menikah, teman-teman, pihak laki-laki dengan juga bapak mamanya, terus walinya, terus pak kecil, pak sekdam, haput gitu, ya gitu apa. Yang ketua-ketua di desa datang ke rumah perempuan untuk mengantarkan tanda, di mana itu namanya pertunangan. Tanda itu dalam siri ada namanya cincin. Nah, di sana nanti pas udah sampai rumah ini diterima oleh pihak sana, nanti dibahas, teman-teman, berapa jelami itu berapa maharnya, kayak mana adatnya, kayak mana pestanya nanti di sana. Nah, berapa tahun nanti tunangannya gitu. Nah, itu udah. Yang kedua, jikalau tunangannya berhasil, maka dilanjutkan ke dalam prosesi dan pernikahan, resepsi gitu kan. Kalau tidak, misalnya hangus, kalau perempuan membuat kesalahan dan batal, maka uang perempuan harus membayar. Kalau laki-laki yang berbuat kesalahan, maka mahar dan juga yang sudah diberi tanda tadi hangus ke pihak perempuan. Nah, jika ini sudah berhasil, teman-teman, dia sudah batasnya setahun. Nah, setahun tunangan habis nikah. Jadi pihak laki-laki itu melakukan yang namanya paket keluarga dari pihak desa sana atau desa sini. Kalau beda desa antara kicik-kiciknya
nya gitu kan. Mereka akan membahas gimana caranya gini 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 gitu. Kalau sudah nanti bakalan lanjut ke KUA lalu melakukan pernikahan, setelah itu resepsi. Nah, jika ada dalam pernikahan ini penceraian atau apa gitu teman, itu akan hukumnya hukumnya nanti akan sesuai dengan jalur formal, diselesaikan dengan jalur formal permasalahan. Nah, yang kedua itu tentang kematian teman-teman. Kematian ini teman-teman, ada yang namanya sistem gotong royong, di mana kalau di kampung saya yang terutama di desa Ujung Batu, kami beberapa dusun, dusun atas, dusun tengah, dusun bawah. Jadi kalau yang meninggalnya di dusun atas, jadi dusun tengah itu akan membuat nasi rantang untuk setiap untuk hari itu juga, untuk hari meninggalnya juga buat nasi. Jadi kalau kami nggak buat nasi, kami bayar gitu, bayar ya bulan gitu teman-teman untuk membantu pihak dari yang kena musibah. Nah, hukumnya jika dia ada dua di sana teman-teman, ada parti, ada Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah tidak seperti itu, karena Muhammadiyah itu ada aturannya sendiri, sedangkan kami parti itu kami akan mengadakan kayak sholat, sholat apa ya namanya, saya lupa, sholat sampai 2 kali 7 ya, setiap sampai 100 hari itu bakalan ada pertama 1 sampai 7 sholat 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 apa ya namanya ya, lupa lupa teman-teman, pokoknya sholat sekalian makan di sana, dikasih makan ya, sholat baca sholat sama dia, baca sama dia. Setelah itu untuk 2 kali 7 nah, nanti juga ada teman-teman sholat sama dianya 2 kali 7 itu kami masak yang namanya apa, saya juga lupa namanya kuenya, pokoknya kami ada masak apa gitu, malam ketiga masak apa, malam ini berapa masak apa gitu ya, ada juga nanti malam 40 lagi teman-teman, dan terakhir malam 100. Nah, berarti ada berapa kali untuk sholat sama dia. Untuk kalau meninggal itu semuanya dari masyarakat yang ada di Batu itu sama-sama, dari mandikan, kafankan, kan sampai dengan malam 2 kali 7 itu tetap rame di rumahnya teman-teman. Terakhir itu kita akan membahas tentang turun ke sawah. Nah, kenapa turun ke sawah ini saya sangat semangat teman-teman menjelaskannya, karena saya juga punya sawah dan saya sudah melakukan tradisi. Nah, sebelum kita untuk turun ke sawah nih teman-teman, kan tanahnya belum dibaca, belum ini, jadi kita melakukan yang namanya untuk minta hujan. Nah, untuk minta hujan dan berkah untuk tanahnya, agar saat dibaca itu tanahnya memiliki unsur hara yang bagus. Mana kami semua setiap rumah yang punya sawah itu membawa nasi, dan juga membawa nasi 2 tungkus, dan juga di sana kami duduk bersama, ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak duduk bersama baca doa, minta keberkahan kepada Allah, lalu makan bersama. Setelah turun ke sawah sudah dibaca, sudah buat benih, lalu ditanam benih, sudah mau keluar nih teman-teman, mau keluar nih biji-bijinya, itu kami melakukan lagi teman-teman yang namanya doa untuk apa, untuk keberhasilan nih, untuk menghilangkan hama gitu teman-teman. Jadi kami duduk lagi bersama, ini yang ada di desa saya ya teman-teman, saya ceritakan, duduk lagi sama-sama, nanti itu kami bawa air teman-teman, bawa air dalam sebuah ember gitu kan, nanti ada apam kuning atau lemang gitu, masuk situ. Nanti di sana kami baca doa, makan lagi sama-sama, kan sama dengan nasi tungkus juga. Pulang saya bawa airnya ke rumah, lalu nanti mama saya yang ke sawah siramin gitu. Habis itu setelah itu teman-teman ditunggulah beberapa bulan lagi, akhirnya kami yang namanya nyabit, habis semua ya teman-teman. Itulah kalau yang di sawah, karena saya pernah mengalaminya, karena kalau nggak salah 2 kali selalu eh, dalam menanam sawah, panen 2 kali kami melakukan kembali sawah. Asik kan kalau cerita tentang adat, kalau kita memang sudah paham teman-teman. Nah, disclaimer di sini teman-teman, jikalau ada salah penyampaian saya tentang adat yang ada di Selatan, saya minta maaf. Saya ini manusia yang tak luput dari kesalahan. Jikalau ada yang betul, tolong dikasih plus. Jikalau ada yang salah, tolong diperbaiki ya. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.
karena saya sudah menjelaskan ini dengan baik dan juga eh, saya berharap nilai saya bagus kepada Bapak, Pak Ilham. Terima kasih Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.